Iktidal artinya tegak, lurus. Sama kayak asal kata iktidal ini kayak kata adil. Adil itu sama. Kalau adil itu adalah ya'dilu adlan. Kalau iktidal itu i'tadala ya'tadilu iktidalan. Jadi iktidal itu dengan adil itu satu akar kata. Artinya tegak atau lurus. Namanya orang adil itu ke kanan enggak, ke kiri enggak, gitu kan. Saya mau kemudian di tengah-tengah, nah itu bisa disebut adil. Iktidal secara bahasa artinya lurus. Secara syariat atau secara fikih arti iktidal adalah apa tadi tulisannya? Bangkit dari ruku ke posisi sebelum ruku. Misalnya orangnya sholatnya berdiri, ya kan, dia sholat posisi sholat berdiri. Berarti sebelum ruku dia ngapain? Berdiri. Namanya juga sholat berdiri. Ya sebelum ruku berdiri. Berarti arti iktidal bagi orang yang sholatnya berdiri adalah bangun dari ruku dan kembali. Nah, ke posisi sebelum ruku. Posisi sebelum rukunya dia berdiri. Berarti bagi orang yang sholat berdiri apa itu iktidal? Kembali berdiri setelah bangun dari. Kalau orang sholatnya duduk, sebelum ruku dia bisa duduk begini, sholat duduk begini. Sebelum ruku dia ngapain? Duduk. Berarti kemudian namanya iktidal, kemudian bangun atau bangkit dari ruku ke posisi. Nggak bisa misalnya begini ya. Sholatnya saya duduk nih, ya, lalu ruku saya nih. Allah Akbar, tiba-tiba sami Allahu liman hamidah misalnya kan? Ya, iya kan? Kalau misalnya mau pengen ngolong-ngolong gitu kan? Kan ada tuh orang yang sehat apa tapi sholat sunnahnya ada orang yang kayak gitu kan, pada sehat apa gitu kan? Cuma tahu kenapa? Jadi kalau tiap kali sholat sunnah duduk. Nah, lucunya pengen ngolong-ngolong karena dia sehat aja kan begitu Allahu Akbar ruku gitu begitu sami Allahu liman hamidah berdiri jadinya sholat. Iktidalnya bukan arti iktidal itu kembali kepada posisi sebelum. Kalau dia sholatnya duduk begini berarti Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kembali kepada posisi duduk. Itu kalau sholatnya duduk. Berarti kan iktidalnya apa artinya? Kalau orang sholat berdiri kembali ke posisi berdiri setelah bangkit dari ruku. Kalau orang sholatnya duduk, kembali ke posisi duduk setelah bangkit dari. Kalau orang sholatnya berbaring, kembali ke posisi berbaring setelah bangkit dari. Nah, ya coba. Kalau orang berbaring berarti cuma ngangkat kepala. Jadi kalau sholat berbaring, kalau misalnya sholatnya miring begini ya, anggap aja saya miring begini, berarti kan rukunya cuma begini sedikit nih. Lo kemudian begini, kalau saya melentang ini kan, berarti rukunya begini. Berarti iktidalnya kembali berbaring setelah mengangkat kepala. Jadi balik begini, namanya iktidal. Jadi iktidal itu ringkasannya kembali ke posisi sebelum ruku, namanya iktidal. Jadi jangan tahu iktidal itu apa? Bukan yang begini-begini, nah begini-begini ya, begini-begini. Ruku ibarat ruku itu yang gini-gini. Ada artinya secara fikih. Oh berdiri betul artinya ini sudah. Ruku artinya apa? Sudah. Iktidal artinya apa? Sudah. Jadi tinggal nanti kemudian jawab sama mungkar nakir. Jadi masing-masing di kuburan masing-masing. Nanti begitu. Kalau ditanya itu, iktidal apa iktidal? Kata kayak tanya Ustaz Sahroja dia aman. Kaskan jawabannya. Syaratnya, nah kalau ruku tadi syaratnya cuma 2, kalau iktidal syaratnya 1 harus tumak. Nah, iktidal ini orang yang banyak banget tidak tumak ninah sekalipun bukan salat tarawih ya. Kalau salat tarawih kita tahu sendiri lah, salat namanya juga salat tarawih. Salat tarawih itu makanya salat tarawih itu kalau bisa kalau kemudian pas salat tuh mikrofon luar tuh harus dihidupin, apalagi jaraknya masjidnya kayak di rumahan sini di daerah sini yang dekatnya satu sama lain itu dekat banget gitu. Kalau bisa kenapa ya? Sebabnya apa?
Karena kalau jamaah di sini mendengar di sana sudah witir, di sini belum, wah karu-karuan sudah. Coba bayangkan, di jamaah di sini kan mendengar, ternyata di sono kan kencang juga deh, kedengaran di sana sudah subuhun kudus rabbuna rabbul malaikati waruh. Ah, witir yang sono, mau dia buru-buru witir tarawih masih lama. Ya kan? Jadi semacam model kayak lomba gitu loh modelnya. Jadi akhirnya dia sholat tarawih itu bukan perhatian imam, dengerin masjid tetangga. Kalau kemudian dia witir, sono belum, dia merasa menang kok. Udah witir lah, sono belum lah. Itu hanya lebih baiknya nggak usah di tarawih itu kemudian suaranya keluar masing-masing aja. Untuk sama-sama 20. Kalau yang di sana cuma 2 rakaat, 2 kali langsung witir, gimana ceritanya coba? Di sini 20, di sana 2 rakaat langsung witir. Di sini baru al-khalifatu awal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di sana subuhun kudus rabbuna rabbul malaikati. Apa kemudian tidak mengundurkan diri dari sini pindah ke sana? Kalau sholat tarawih itu lazim sudah bahaya itu maknah ini rusak. Kalau i'tidal itu jangankan sholat tarawih, sholat normal juga kemudian tumakninahnya bisa dilanggar. Artinya kalau tumakninah tidak ada dalam i'tidal, berarti i'tidalnya tidak sah. Berarti sholatnya tidak sah. Maka yang salah satu harus diperhatikan benar adalah i'tidal dalam tumakninah. Ya, arti tumakninah apa tadi? Sedih saja. Itu Sami'allahu liman hamidah. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Nah, berhenti sejenak. Seluruh anggota tubuh diam pada posisi i'tidal. Baru dikatakan sampai ya, jadi Sami'allahu liman hamidah. Sampai di i'tidal nih, berhenti saja. Sekadar ukuran apa? Tadi subhan, ingat ya, tumakninah itu adalah berhenti sejenak sekadar ukuran membaca subhan, bukan berarti membaca subhanallah. Kadar ukuran lama berhentinya adalah selama ukuran subhanallah, yang sedetik lah. Kemudian jadi begitu sami'allahu liman hamidah, subhanallah, baru boleh dulu. Yang bahaya kadang-kadang sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Kebayang nggak? Berarti dia ada berhenti nggak? Ya. Jangankan berhenti, i'tidalnya aja belum ada nih. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ini segini. Harusnya kan tadi tumakninah itu setelah benar-benar sempurna sampai kepada i'tidal atau sampai kepada ruku'. Kalau masih begini-begini sempurna belum i'tidalnya? Jadi kan Sami'allahu liman hamidah, Allah. Ini masih begini-begini langsung tuh. Jadi benar-benar Sami'allahu liman hamidah, di tangan diam, posisi lurus berdiri kembali seperti posisi sebelum baru diam sejenak, subhanallah, baru Allahu akbar. Nah, itu syarat yang pertama tumak. Yang kedua tidak ada niat lain. Paham sudah? Yang ketiga kemudian berdirinya tidak boleh waktunya lama seperti baca Fatihah. Kalau kelamaan berdiri dan sengaja, tahu hukumnya batal. Sami'allahu liman hamidah, lama banget seukuran baca Fatihah 7 ayat. Baru lama Allahu akbar, maka enggak sah. Jadi bedanya i'tidal dengan berdiri betul. Kalau i'tidal tidak boleh lama seperti membaca Fatihah. Maka zikirnya kemudian sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Jadi kalau misalnya imam itu antara i'tidal itu enggak langsung turun sujud, itu kemudian malah lebih baik. Kenapa lebih baik? Khawatirnya makmum di belakang ini melihat imamnya sudah sujud, dia i'tidalnya enggak pakai rumah. Ini. Jadi sebenarnya imam itu kalau sami'allahu liman hamidah, misalnya imam baca gini nih, rabbana walakal hamdu. Tapi ini pelan bacanya, cuma saya contohkan aja kenceng. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru Allahu akbar. Itu surah Fatihah enggak? Enggak kan? Berarti masih sah kan?
baik kan? Nah, si makmum hikmahnya kalau imamnya i'tidal lama, si makmum i'tidalnya tidak buru-buru. Coba kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, Allah, makmum lebih lagi di belakang, belum lagi i'tidal, makmumnya sudah sujud. Nah, itu bahayanya kemudian. Nah, itu sampai situ dulu. Syarat